Di video kali ini kita akan membahas atau menjelaskan tentang jalur afirmasi. Langsung saja kita menuju ke situs PPDB DKI Jakarta, PPDB Jakarta 2021. Nah, sekarang kita langsung klik aja di bagian yang paling atas. Untuk jalur afirmasi, ada yang bertanya ke saya, Pak, apakah ketika nanti kita mendaftar afirmasi kita melakukan ajuan ulang akun lagi? Nah, jawabannya adalah teman-teman tidak perlu melakukan ajuan akun lagi. Jadi teman-teman bisa menggunakan akun yang teman-teman gunakan di jalur sebelumnya, gitu ya. Jadi nanti teman-teman tinggal klik afirmasi, kemudian login, kemudian langsung bisa memilih sekolah. Oke, langsung saja kita bahas yang SMP dan SMA. Ke SMP terlebih dahulu. Nah, sekarang di inklusi ya, ini bagian inklusi. Jadwalnya adalah tanggal 14 sampai 16 Juni. Yaitu pada pukul 8 sampai 16.00. Kemudian lapor dirinya di tanggal 17 sampai 18 Juni 2021. Nah, untuk pengumumannya itu di tanggal 16 Juni pada jam 17.00. Nah, pengumuman ini dari mana? Pengumuman ini teman-teman silahkan cek atau periksa di hasil seleksi di menu sini. Nah, karena ini belum dimulai, saya contohkan misalnya pengumuman di jalur afirmasi, nanti akan sama. Silahkan klik seleksi, pilih sekolah. Nah, di sini kalau teman-teman namanya masih ada di hari terakhir jam 17.00, berarti teman-teman diterima gitu. Jadi pengumumannya hanya berupa ini. Nah, setelah pengumuman, teman-teman melakukan lapor diri di tanggal 17 sampai 18 Juni. Ini untuk inklusi. Nah, untuk anak panti jadwalnya sama di hari itu juga. Sama dengan inklusi ya. Nah, khusus ini untuk KJP, DTKS, Mitra Transjakarta, terus Kartu Pekerja Jakarta, silahkan mendaftar di tanggal 21 sampai 23 Juni 2021. Nah, waktu pendaftarannya itu 24 jam. Pendaftaran dibuka pukul 8 pada tanggal ini ya, 21 itu pukul 8. Nah, ditutup pukul 14.00 di hari terakhir, yaitu di tanggal 23 Juni. Jadi pendaftarannya 24 jam kecuali hari terakhir, yaitu sampai jam 14.00. Nah, proses seleksinya ini 24 jam dan ditutup pukul 15.00. Jadi ini proses seleksinya ditutup pukul 15, cuma untuk pendaftaran dan pemilihan sekolah ditutup pukul 14. Jadi kalau teman-teman login di jam 14:01 misalnya, itu tidak bisa mendaftar atau memilih sekolah lagi, karena batas waktunya adalah 14.00. Kemudian pengumumannya di tanggal 23 Juni jam 17. Lapor dirinya di hari berikutnya, yaitu 24 sampai 25 Juni. Lapor dirinya silahkan teman-teman tonton bagaimana caranya di video atau di link di atas layar kalian. Selanjutnya ke bagian SMA. Nah, untuk SMP dan SMA ini sama ya. Nah, ini kita lihat jadwalnya. Ini sama untuk inklusi, terus anak panti jadwalnya juga sama. Dan KJP ini jadwalnya sama juga ya. Jadwalnya sama. Sekarang bagaimana seleksinya? Kalau misalnya sudah melebihi daya tampung, seleksinya SMP dan SMA, yang pertama itu adalah zona prioritas. Nah, zona prioritas. Apa itu zona prioritas?
sudah saya jelaskan di video saya tentang zonasi. Silahkan teman-teman klik link di atas layar kalian. Nah, selanjutnya adalah berdasarkan pilihan sekolah. Pilihan yang paling awal, maksudnya misalnya si A pilihannya nomor 1, si B pilihannya nomor 2. Nah, maka yang lebih diutamakan adalah yang nomor 1 gitu. Terus selanjutnya adalah berdasarkan waktu mendaftar. Tentunya yang lebih awal adalah yang lebih diutamakan gitu ya. Itu untuk seleksi jalur afirmasi KJP Plus, PIP, DTKS, Mitra Transjakarta, dan Kartu Pekerja Jakarta. Nah, selanjutnya untuk SMK, kita buka afirmasi. Jadwal untuk inklusi sama dengan SMP, anak panti juga sama dengan SMP, kemudian KJP jadwalnya adalah sama juga. Nah, yang berbeda adalah seleksinya. Untuk SMK, seleksinya tidak menggunakan zona. Yang pertama adalah bobot prestasi akademik, yang kedua pilihan sekolah, yang ketiga waktu mendaftar. Jadi bisa dikatakan SMK jalur afirmasinya itu seleksinya sama dengan jalur prestasi. Jadi tahun ini SMK ini lebih spesifik lagi, berbeda dengan tahun sebelumnya. Kalau tahun ini tidak menggunakan usia, kalau tahun sebelumnya menggunakan usia ya, kalau jalur afirmasi. Nah, sekarang tidak menggunakan usia, jadi murni menggunakan bobot prestasi akademik untuk yang seleksi yang utamanya.